atap. Ada sekarang fitment atap ya. Fitment atap. Kita akhirnya jadi terlambat pulang ke rumah lah gitu. Nyampe perjalanan aman tuh. Jalan-jalanan rusak, kampung-kampung gitu rusak masih aman lah. Begitu udah mau deket ke lokasi, waduh itu parah, nangis gua di. Sementok-mentoknya ya. Bukan sementok-mentoknya lagi. Aduh suaranya gurih itu. Itu suaranya gurih. Datang lagi di How to Treat Your Car. Hari ini kita bersama dengan Bang Dias, mobil yang saya incar nih udah lama. Kita kenalin dulu Bang. Nama, mobil apa, tahun berapa? Nama ya sama sih kayak di sosmed Dias Praga. Oke. Mobil Dias GK5 tahunnya 2020 yang Vespa. Dari luar, apa-apa aja yang kelihatan yang diubah? Yang dirubah, duh kalau luar hampir semuanya. Wih, gokil. Kita mulai dari BBK pakai apa nih? BBK pakai AP Racing Pro 5000R. Gokil. Diameter rotornya 285 ya, 285 kalau nggak salah inget ya. 4 pot ya? 4 pot. Selang remnya pakai Goodrich. Selang remnya juga diganti ya? Selang rem Goodrich. Oke. Velgnya ditutup pakai TE37 Sonic. Seleranya bagus. Speknya lupa inget, ring 16, ET-nya 35, lebarnya 7 rata semua. Bannya ban impian anak-anak muda. Ban Yokohama Advaneva. Gokil. Cuma susah barangnya. Emang idaman semua orang nggak sih Bang ban ini? Enggak juga sih Setelah sebenarnya. SX2 gitu, kayak mau kemana sih dewanya, ke Nova? Banyak sih sebenarnya, cuma lebih apa ya? Terkenalnya ini kali ya. Mungkin ya kita kadang-kadang ada ego tersendiri lah gitu. Ego tersendiri dalam artian gini, kita udah keluar duit banyak gitu, pengen yang kelihatan. Kadang-kadang begitu. Sebenarnya kalau ngomong merek lain banyak, cuma kan yang lebih dilihat orang kan Yokohama. Gitu. Kadang-kadang ada ego ke situnya juga. Ada ukurannya yang gue cari ya cuma kebetulan adanya di sini sih. Okay. Jadi pas jodohnya di situ. Ukuran si velgnya ya. Ukuran bannya. Iya, yang nyambung sama si velgnya itu ya. Jadi depan sebenarnya buat ukuran velg ini bannya pasnya itu di ukuran 205 per 50 harusnya, cuma kalau gua depannya itu gua kecilin. Biar? Depannya pakai 195 per 50 karena mobil Honda itu kan kalau kita pakai spek rata itu nggak akan bisa rata fender. Oke. Jadi kalau misalnya kita pakai nih kan lebar udah rata nih velg 7, itu biasanya belakang spacernya harus lebih gede. Lagi ada trouble sedikit mobil gua. Kenapa tuh Bang? Jadi kemarin BBK-nya kan sempet oblak ya, si bracketnya itu. Bracketnya oblak, tapi udah dibenerin di Sarinande, dibikin ulang si bracketnya.
Nah sekarang nggak tahu nih, masih ada bunyi sedikit di kanan. Nah belum sempat gua ngecek lagi. Catnya Tuh. emang aslinya hitam bang. Cat asli hitam. Dari tahun berapa tadi maaf? 2020. 2020, masih bagus banget, rawat banget. Tapi ini dipakai harian nggak sih bang? Ini dipakai harian sih sebenarnya, cuma sekarang lagi sering hariannya pakai Avanza. Ini jadi mobil kesayangan ya, disimpan dulu ya. Sering pakai Avanza gitu. Oke. Karena warnanya hitam kan, hitam. Ya gue dari dulu kendaraan sih sebenarnya warna hitam. Kayak motor-motor gue kan juga warna hitam. Konsep gue dari dulu itu pasti black gold Oke. warnanya. Dan bahkan dari dulu pun, dari masih main motor sampai sekarang konsep hitam sama goldnya itu masih di bawah. Iya masih di bawah. Oke. Gitu. Lampu katanya diubah bang ya, depan belakang ya. Depan pakai apa, belakang pakai apa? Depan sih custom. Custom modelnya JS Racing ya. Yang Coplus JS Racing yang V berapa gitu lupa gua. Nah sebenarnya itu nyari yang orinya, cuma agak susah barangnya. Stop lampnya bang pakai apa nih? Stop lampnya pakai orinya Honda Access yang Hybridnya. hybrid ya. Oke. Hybrid yang facelift. Bang, gue pengen nanya nih bang. Tapi ini gue penasaran aja sih. Kenapa lu milih warna biru sih bang? Kan konsep lu tadinya di logo itu loh. Terus ada stiker hybrid, terus ada logo gitu. Kenapa? Tadi kan lu bilang lu mau hitam sama gold. Kenapa tiba-tiba ada biru di situ? Ya biar lebih ke hybridnya aja. Jadi niatnya sih pengen nyamain sama versi GK5 hybridnya yang di Jepang. Gitu. Jadi ya walaupun nggak istilahnya apa sih? Walaupun jadi nabrakin konsep lu tadi tuh yang hitam gold yang tadi lu bilang. Sebenarnya dulu pakai emblem yang gold. Oh iya. Sebenarnya dulu pakai emblem yang gold, cuma terlalu apa ya? Pakai emblem gold itu kurang bagus, kurang enak dilihatnya. Oke. Emblem mobil kan identik ya sama warna chrome kan. Ya sebenarnya balik lagi intinya sih pengen ngekoreksi kayak GK5 hybrid yang di Jepang. Iya, racknya apa aja nih settingannya? Apanya? Yang di atas. Fitment Racknya atap. pakai apa? Boxnya pakai apa? Gitu-gitu. Istilahnya apa? Fitment atap ya. Fitment atap. Ada sekarang fitment atap ya? Fitment atap. Fitment atapnya crossbarnya itu pakai Thule yang wingbar Evo panjangnya yang 108 kalau nggak salah ingat. Boxnya? Footpacknya dulu nih. Oh iya benar. Oke. Jadi kan kalau kita ngomong crossbar itu kan terutama Thule ya, itu kan dijual terpisah semua kan. Dari mulai crossbarnya, footpacknya, sama mountingnya. Footpacknya itu pakai yang 7105 kalau nggak salah ingat gua. Oke. Tulisan Thule-nya di tengah. Nah boxnya itu pakai Thule yang size-nya M. Berarti bang, dari eksterior apa yang ketinggalan bang? Kap mesin. Kap mesin, oke. Kap mesin itu gue pakai bikinannya si Karyatama. Wah Oke. itu the best. Kalau urusan, gue udah 3 kali bikin kap mesin karbon. Ini yang the best. Kenapa? Karena kap mesin itu kan panas ya. Nah itu si karbonnya itu rentan melendung. Oh bukan kusam ya? Melendung, melintir si motifnya. Yang paling sering istilahnya apa? Bubble, yang ngebubble. Oke. Nah itu gue udah 3 kali bikin karbon kap mesin itu melendung semua. Setelah pemakaian berapa bulan gitu, karena panas mungkin ya. Mesin sih sebenarnya nggak banyak yang gue rubah. Karena gue kan udah cukup berumur juga, udah punya anak juga. Oke. Semakin Jadi wise. jadi kalau pengalaman main mobil di rubah-rubah mesinnya tuh kadang-kadang di jalan suka ada trouble aja gitu. Nah kalau ada trouble di jalan kan kita akhirnya jadi terlambat pulang ke rumah lah. Gitu. Itu anak nyariin gitu kan, istri khawatir. Kalau dulu masih bujangan sih Bebas ya? bebas aja mau pulang jam berapa kan.
Kalau sekarang udah punya istri, udah punya anak ya lebih ini aja lah, lebih main aman aja lah. Paling ganti filter udara ya pakai Sprint, air radiator itu pakai engine ice, busi juga pakai yang iridium ya, paling yang standar aja sih. Dikit nih berarti semuanya tambahan custom ya sebutnya ya. Tambahan custom ya istilahnya, apa sih, depan tuh ngikutin lip model ya. apanya bang? Ya? Ngikutin model dari base apanya, tahu gak? Tambahannya bikin nggak ngikutin dari model apa sih, bikin sendiri aja. Depan kayak splitter depan itu apa, lip splitter samping sama diffuser belakang. Oke. Kasih motif karbon aja buat apa, pemanis sama spion. Oke. Pemanis aja sih sebenarnya. Kenapa milih mobil ini bang? Ya? Kenapa milih mobil ini? Dari suka motor, tiba-tiba kan main mobil ini sekarang. Ya. Tiba-tiba milih Jazz GK5 buat dimodif. Jadi sebenarnya sebelum punya GK5 ini gue pakai Jazz juga, GL8 yang GL8 yang seri sebelumnya. Oke. Apalagi itu kan dari motor ya bang ya? Dari motor. Apa pilihan waktu itu tiba-tiba ke Jazz lah paling enak kayaknya ya gitu? Jadi waktu itu kan waktu ke GL8 dulu ya. Waktu ke GL8 itu gue kan nyari mobil sebenarnya, Waktu itu kan gue dagang juga. Nah, pengen cari mobil yang multifungsi sih sebenarnya, multifungsi tapi bukan mobil yang gede juga. Nah, ketemu sama mobil Jazz GL8 waktu itu. Gue suka karena apa? Karena Honda itu bagus ketika ngerancang kursi belakangnya. Jadi ketika kursi belakangnya dilipat itu rata, gak jadi kayak mobil bak lah istilahnya. Jadi muat barang banyak gitu. Bahkan gue pernah coba belanja ke IKEA aja, itu gue beli furnitur yang gede aja, kardusnya itu muat semua kalau kursi belakang dilipat. Nah, sejak saat itu ya udah suka sama Jazz nih. Akhirnya lanjut ke GK5. Nah, GK5 ini kenapa beli? Waktu itu kan tahun 2020 ya gue beli. Itu ada isu, bukan isunya sih, memang benar sih, udah nggak produksi lagi. Di Indonesia udah nggak masuk lagi yang keluaran terbarunya kan. Ya akhirnya udahlah beli aja lah satu, simpen kan, siapa tahu kan, investasi. Nanti banyak yang nyari kan ketika udah nggak ada yang ini, nggak ada yang punya lagi kan barunya, siapa tahu banyak yang nyari. Gitu aja sih sebenarnya kenapa ngambil GK5 ini. 0 sampai 10 kasih nilai buat mobil ini bang. 0 sampai 10 dari segi semuanya overall sih 8 ya. Duanya kemana yang menurut masih kurang bang? Duanya yang menurut kurang, ada beberapa downgrade dari GL8 karena gue sebelumnya punya GL8 kan. Rasanya di sini kurang ya gitu. Betul. Ya? Apa itu bang? Pertama belakang jadi nggak ada cakram. Waktu GL8 kan dua-duanya ini ya. Depan belakang cakram. Segi handling meningkat sih. Dari segi handling meningkat. Tapi karena lu ceperin juga gak sih bang? Karena dia lebih ceper jadi handlingnya lebih enak kan? Posisi starter meningkat sih. Iya ya, lebih enak ya. Lebih enak. Lebih pertama, bobot kah? Bobot enggak juga sih, mungkin dari rangka ya. Ya bang, kalau misalnya ditanya, ini mobil harian kan katanya? Seharian apa sih tiap hari? Kayak berapa kilo sih lu habisin sama mobil ini sehari? Kalau bolak-balik kantor ya 100 kiloan lah. Asli? 100 tiap hari tuh? Iya. Aman bang buat daily, buat harian fitment kayak gini? Aman tuh amannya ya udah lu bisa jalan santai lurus, atau kalau jalan rusak lu harus miring-miring? Enggak pernah jalan rusak, enggak pernah miring-miring. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Enak fitmentnya ya? Enggak pernah. Berarti tadi selingan kaki-kakinya. Nah lu ngerasain gimana? Enak. Jalan? Enak. Enak enggak? Enggak sih. Enggak kan? Enak ya? Iyalah, ISC. Ada cerita paling nggak bisa dilupain nggak bersama mobil ini? Ada. Apa itu? Jadi waktu itu gue kondangan ke tempat temennya istri di daerah Pengalengan, Bandung. Jauh lah. Jauh, Pengalengan, Bandung. Nah,
yang ada di otak gua waktu itu Pengalengan itu pemandangannya bagus. Oke. Ya kan? Nah, gua pengen nyari background untuk foto mobil ini sebenarnya. Oke. Tadinya itu. Tapi gue tanya dulu ke istri gue atau coba tanya sama temen lo, jalanannya gimana di sana. Nah, temennya istri gue itu bilang aman, jalanannya bagus. Wah, curiga Kalaupun nih. ada rusak dikit, ya masih bisa lewat lah gitu. Terus gue bilang sama istri gue, fotoin mobil kita, fotoin si mobil Jazz, kasih lihat bisa nggak lewat ini mobil kira-kira. Difotoin lah, dikirim. Nah, kata temen istri gue, bisa lewat, itu aman, mobil gue juga bisa. I have bad feelings sih. Nah, oke, lanjut. Berangkat lah gue dengan pedenya kan pakai mobil ini kan. Cara ngejar ya itu, wah keren nih Pengalengan kan, pemandangannya gunung kan, berkabut gitu kan. Dapat foto bagus nih ya kan. Berangkat gue ke sana, waduh, nyampe perjalanan aman tuh. Jalan-jalanan rusak, kampung-kampung gitu rusak, masih aman lah. Begitu udah mau deket ke lokasi, waduh itu parah, nangis gua di jalan. Sementok-mentoknya ya? Bukan sementok-mentoknya lagi, udah serak-serok gitu. Sampai di belakang diklaksonin orang, macet kan. Gara-gara gua jalan pelan gitu, ngindar. Waktu itu di posisinya mobil di situ apa-apa aja di belakang, mobil-mobil tinggi semua ya? Mobil tinggi semua, temennya istri gua juga mobilnya Fortuner. Buat dia aman, bener. Buat dia aman, bener. Buat mobil gua nangis. Sampai puncaknya itu adalah, jadi gua nggak tahu sih emang jalanan di kampung begitu, jadi tinggi ke bawahnya pendek. Gitu. Begitu Kayak gua lewat, tajam gitu ya? begitu gua lewat, kan ini FWD ya? Depan kan? Gua jalan, ban depannya belum nyampe ke tanah, yang beda tingginya itu udah nyangkut di tengah. Maksudnya gimana tuh? Ban depan Jadi- belum nyampe tanah, nyangkut berarti? Nyangkut Begini di ya? tengah. Begini ya? Nyangkut di tengah, iya gitu. Nyangkut di tengah, jadi ban depannya itu kan nggak bisa ngedorong, nggak bisa narik kan, karena ngegantung ban depannya. Iya. Kalau dia penggerak roda belakang masih bisa didorong kan. Solusinya? Ya orang dibantuin sama orang, didorong. Krrrr gitu. Aduh, suaranya gurih itu. Itu suaranya gurih. Tapi setelah gua kemarin ke sana itu, ternyata memang bukan cuma mobil gua yang nyangkut. Satu lagi bang. Banyak mobil-mobil yang tinggi kayak Avanza pun juga Nyangkut juga. gesrot juga depannya. Memang separah itu jalanannya. Kali ini, kalau kalian suka boleh like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video how to treat selanjutnya dengan mobil-mobil yang gak kalah keren lainnya. Thank you bang. Siap. Oke. Setengah jam, mantap. Bye guys.